Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu, selamat menikmati liburan. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel. Edisi 12 September 2021. Pada edisi ini gua akan ngebahas mengenai masih tentang saham gorengan. Jadi bagi yang pengen mengikuti apa itu saham gorengan, apa gitu ciri-cirinya, silakan cari di video-video sebelumnya dari Seni Pasar Modal Channel ini. Di sini gue akan ngebahas mengenai hal-hal yang menarik dari seni pasar modal, yaitu adalah kita bisa mendapatkan untung dari yang namanya mengikuti pergerakan bandar, pergerakan gajah, atau yang namanya adalah menari bersama gajah, sesuai dengan kayak di buku pertama gue. Bentar. Nih. Buku pertama gue ini, The Art of Mr. Market nih. Di sini menjelaskan mengenai pergerakan dari gajah, pergerakan dari bandar, bagaimana harusnya kita berteman dengan gajah, bukan kita melawan bandar atau gajah. Karena kenapa? Duit kita terbatas, sedangkan duit bandar itu tidak terbatas. Selain itu juga relasi tentunya yang mempengaruhi hal-hal lainnya di luar itu gitu. Jadi oleh karena itu kita harus mawas diri dengan yang namanya pergerakan dari bandar, khususnya saham gorengan. Just for information, ini sekedar mengingatkan lagi, saham gorengan adalah saham-saham yang memiliki market kapitalisasi yang kecil. Karena market kapitalisasinya kecil nih, makanya mudah banget yang digoreng oleh bandar. Baik itu digoreng ke arah positif dan digoreng ke arah negatif. Di kala pandemik seperti ini, di mana ekonomi sangat tidak stabil ya, sangat tidak stabil. Ya paling banter kita ngelihat saham-saham blue chip deh, ataupun secara real deh, berapa banyak toko yang gulung tikar, berapa banyak usaha-usaha yang mem-PHK-kan karyawannya, itu banyak banget gitu, apalagi di Pulau Jawa. Itu menandakan bahwa kita sudah masuk ke fase resesi ekonomi gitu. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya, di negara-negara tetangga pun sama, ada efeknya gitu. Karena kebetulan kita di Indonesia, karena kebetulan rakyat Indonesianya banyak gitu, dan juga karena kebetulan kasus COVID-19 tidak reda-reda, tinggi, belum tahu puncaknya di mana, sekarang mereda lagi, bisa jadi tinggi lagi, who knows gitu loh. Karena kita nggak tahu sampai kapan pandemik ini berakhir. Oleh karena itu, karena berada di suatu ketidakpastian, maka inilah momentum yang diambil oleh bandar untuk meraih untung sebesar-besarnya. Ingat, underline-nya meraih untung sebesar-besarnya. Dalam arti nih, karena dia meraih untung, dia atau bandar tidak akan pernah mau rugi. Sekali lagi, tidak akan pernah mau rugi. Oleh karena itu, banyak strategi-strategi yang diterapkan oleh bandar. Salah satunya yaitu menarik perhatian retail di saham-saham gorengan. Untuk apa tujuannya? Biar retail dapat recehnya aja deh 2%, 3%, 5%. Tapi bandar dapat sisanya 25%. Arah gitu. Dan sepanjang 2021 nih, di mana kita sudah mengalami yang namanya PPKM mikro, PPKM skala besar, PPKM darurat, lalu sekarang PPKM berlevel 4, level 3, kayak gitu ya. Ternyata sepanjang 2021 ini ada loh emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang dikategorikan saham gorengan, di mana saham gorengan itu berkapitalisasi kurang dari 1T ya. Itu meraup keuntungan lebih atau mengalami kenaikan yang signifikan lebih dari 100%. Selain itu akan juga ada namanya anomali, yaitu adalah saham-saham yang mengalami penurunan yang signifikan juga pada saat pandemik seperti ini. Apa aja? Yuk kita lihat. Saham gorengan 2021. Nah, hati-hati saham gorengan.
Jadi woro-woro awalnya ini dulu, hati-hati saham gorengan. Dia kayak apa ya? Seperti pisau bermata dua. Bisa ngebunuh orang atau bisa juga ngebunuh kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan pisau tersebut. Kalau kita greedy, kalau kita nafsu, bisa-bisa pisau itu ngarah ke kita, jelek gitu. Tetapi kalau kita cerdas nih, bagaimana kita memanfaatkan momentum, bagaimana saat kita benari-nari bersama gajah, itu lu bakal ya namanya survive di situ. Apakah keuntungan 2% per hari itu impossible? Enggak impossible. Sangat-sangat possible gitu. Ya jangan harap lu 2%-nya di saham-saham blue chip. Kalau lu main 2% ya saham-saham gorengan tentunya kayak gitu. Tetapi tingkat kolesterolnya tinggi. Karena tingkat kolesterolnya tinggi, makanya kalau lu nggak ngejaga pola makan, pola hidup, ya akhirnya bakal ngebunuh diri sendiri. Itu benar-benar bahaya. Itu bisa menyebabkan lu sangat-sangat dopamin happy-nya tinggi, sangat-sangat juga menyebabkan dopamin depresinya pun tinggi. Karena apa? Karena hanya disebabkan oleh naik dan turunnya saham gorengan yang very signifikan dan unpredictable. Kenapa disebut unpredictable? Hal ini dikarenakan kalau kita misalkan secara teknikal nih, harusnya dengan A, B, C, D, E harusnya bisa signifikannya naik. Tetapi ada nih retail yang sok-sokan nih, pengen ngelawan Bandar, jebret 100 juta dia masuk ke situ, keganggu lah. Kok retail bentang-bentang nih, ngebuat bentuk candle nih di saham gorengan, dibanting lagi, dijatuhin lagi sama dia seketika. Itulah, makanya benar-benar tips trik ini perlu banget gitu ya. Istilahnya bagaimana kita melakukan trading di zaman pandemi itu. Lu bisa ngeliat video gue yang kemarin, hari kemarin, di mana judulnya itu adalah saham gorengan yang cocok untuk trading. Nah itu bisa lu contoh dan lu aplikatifkan. Itu sangat-sangat possible. Sampai detik ini gue masih pakai cara itu gitu loh. Jadi bisa ngeraih cuan dikit-dikit ya, sekedar buat beli rokok lah 100.000, 200.000 per hari. It's okay, 100.000, 200.000 per hari. Gak usah sejuta, 2 juta, 100.000, 200.000 per hari, lu kumpulin tuh ya, selama seminggu, 5 hari, 500.000 kali 4, 2 juta. Siapa yang mau ngasih 2 juta dengan lu cuma duduk di depan laptop? Siapa? Nggak ada kan? Gitu. Jadi bener-bener lu harus yang namanya harus banyak belajar dan evaluasi lagi dalam melakukan transaksi atau trading harian seperti ini. Hati-hati saham gorengan, sekali lagi. Hati-hati kolesterol tinggi. Bagi yang jantungnya nggak kuat, jangan masuk. Bagi yang nggak kuat, duitnya hilang, jangan masuk. Bagi yang tidak punya jiwa disiplin, jangan masuk. Dan jika masih pemula, jangan masuk. Ini hanya untuk yang bermental baja, yang mempunyai jiwa tantangan, dan juga yang namanya telah melampaui satu siklus bursa. Berapa satu siklus bursa? 1 tahun. Ini adalah top gainers gorengan 2021. Bisa dilihat ada kurang lebih kalau di sini kalau hitung-hitung itu ada sekitar 46 emiten saham gorengan dengan market kapitalisasi kurang dari 1 tahun sepanjang 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sekali. Di situ ada Yellow, Baja, Kios, TNCA, Fire, Puji, BMS, Arta, LPLI, INCF, WH, Beton, Tani, Pola, LMSH, Bima, Jawa, ST, Fit, AYLS, Empo, MTWI, Elmas, INDX, Jet, DBMS, JAS, Roni, Unit, AIM, SOTS, Emrat, SMMT, PGJO, LMPI, Icon, Real, Pras, Gold, BPTR, CCSI, dan AKPI. Itu adalah emiten-emiten top gainers gorengan 2021. Lihat, kenaikan paling tinggi adalah 788%. Artinya 800%. 800% dari harga awal tahun mengalami kenaikan. Bayangin, lu punya duit 10.000 rupiah ya, atau misalkan di saham Yellow harganya taruhlah
70 perak deh. 7.000 lu bisa beli aja 70.000 tuh. 70.000 lu kali 800. Itu modal 70.000 kali 800 itu udah jutaan lu punya. Keren gak sih? Itulah kenapa sebenarnya kita bisa menjadi kaya di bursa. Tinggal pertanyaannya mau apa enggak, mau lihat peluang apa enggak gitu. Ya. Nah, ini adalah gua ambil 4 emiten terbesar ya, yang mengalami top gainers terbesar sepanjang 2021, yaitu ada Yellow. Bisa lihat nih pergerakannya, ini gue pakai line chart. Biar lo bisa ngelihat pergerakannya yang signifikan. Lihat, sebelumnya dia tidur. Habis itu naik, tok. 800%. Kios. Tidur, naik. Baja. Tidur, naik. TNCA bisa dibilang tidur enggak ya kayak gini, tapi secara overall dia naik. Dalam hal ini apa? Artinya kalau lu punya saham gorengan, iya bisa-bisa lu cari aja saham gorengan yang lagi tidur. Iya, bisa jackpot, bisa, cuma nggak tahu tahun berapa jackpotnya gitu. Ini adalah salah satu contoh. Dia tidur, Yellow, lihat tidur itu sepanjang tahun-tahun kemarin tidur loh. Saham-saham tidur itu apa? Saham yang nggak ada pergerakan jual belinya, stagnan aja. Open sama close sama terus sampai akhir. Besoknya juga sama, besoknya sama. Bid and offer-nya nggak ada yang mau nawar, nggak ada yang mau beli, gitu. Itu adalah saham tidur namanya. Nah, ini Yellow, Kios, Baja, TNC mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang 2021. Tapi nggak afdol nih rasanya. Kalau kita nggak bahas saham gorengan 2021, tapi kita nggak ngebahas anomali di 2021-nya. Yaitu adalah top loser. Ini adalah top loser gorengan 2021. Ada Epach, CBMF, IBFN, Sebat, Ikan, TB, Cash, Pura, Rock, Inta, Kejen, PPGL, Tama, Coco, Esip, Polu, MTPS, Toys, MTPS, Toys, oh sama ya, diulangi, BBSS, ASPI, MSK, Itich, Pure, PNSE, DIL, Arka, SAP, BIF dan TRIS. Ini adalah emiten-emiten yang mengalami kenaikan kenaikan lagi ke minus ya. Minus artinya turun hingga lebih dari 50%. Bayangin, tertinggi adalah 86%. Berarti modal lu kalau misalkan 100% tuh masih ada sisa 20% gitu. Ada Epach, CBMF, IBN dan Sebat. Sebat itu bukan ngerokok bukan ngerokok Sebat, nama emiten. Tadi sangat lah nyebatnya orangnya, bukan, itu nama rokok. Apalagi lu nyebat berapa main judi bola, kan nyebat itu ngebet. Garingnya anjir. Udah, ini adalah emiten-emiten yang mengalami penurunan signifikan. Jadi itulah kenapa yang disebut yang namanya tadi gua sebut kolesterol tinggi. Kenapa? Karena kita nggak bisa memprediksi tadi itu. Bisa sekendak jidat naik hingga tadi 800%, bisa juga turun. Di mana secara normal itu mengalami penaikan itu IHSG mengalami kenaikan sepanjang tahun itu 12%. Tapi ini bisa sampai minus 85,88%. Itu bayangin seberapa bobroknya, seberapa buruknya sebenarnya bandar yang mainin emiten-emiten tersebut. Tujuannya apa? Bisa dua. Tujuan pertama adalah dia ngumpul di harga bawah, atau yang kedua yaitu adalah yang namanya ngebuang retail begitu. Ingat sekali lagi, bandar nggak akan pernah mau rugi. Artinya emiten-emiten yang lagi top loser gini, catat nih, ini catat, emiten-emiten yang top loser gini, suatu ketika entah kapan akan mengalami kenaikan signifikan karena bandar nggak mau rugi. Dan ini adalah emiten-emiten yang tadi 4 besar top loser, ada Epach, CBMF, IBFN, dan Sebat. Lihat kebalikan dari yang top gainers. Kalau top gainers tidur baru bergerak, ini bergerak baru tidur. Bergerak baru tidur, bergerak baru tidur, bergerak baru tidur. Ini namanya tidur koma untuk emiten tersebut. Kurang lebih itu aja yang bisa gue sampaikan ya mengenai emiten saham gorengan 2021.
Jadi ini pelajaran bahwa sebenarnya kita bisa menjadi kaya di bursa asal kita bisa menari-nari bersama gajah. Untuk bagaimana cara menari, lu bisa baca buku ini deh. Ini ada di Gramedia, keluaran dari Elek Media Kompetindo. Jadi lu bisa baca di situ mengenai saham-saham bagaimana menari bersama gajah itu yang seperti apa. Oke, thank you for watching. Gue Fajar Sidik pamit. Bye, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.